Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum fi faslin jadid, fi fasli sadis minal madrasah ibtidaiyah wali Songo Trenggalek. Sebelumnya saya ucapkan selamat bergabung di kelas 6, di kelas baru yakni kelas 6 MI Plus Wali Songo Trenggalek. Syukur alhamdulillah ananda semuanya sekarang sudah kelas 6. Harapan dan doa kita semuanya semoga di kelas 6 ini, di penghujung tingkat dasar ini, ananda belajarnya semakin rajin, semakin giat, prestasinya meningkat lebih baik, dan yang tidak kalah penting ibadahnya bertambah bagus daripada tahun sebelumnya. Allahumma amin. Baik, mari kita mulai pelajaran kita pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nastamir. Nahnul an fi darsil awal tahtal maudu' a'maluna fil bait. Sekarang kita berada pada pembelajaran pertama dengan tema a'maluna fil bait. A'maluna fil bait atau kegiatan kita di rumah. Kegiatan itu menunjukkan perbuatan atau pekerjaan. Di kelas 5 dahulu ananda semuanya belum pernah mempelajari kata-kata yang menunjukkan makna kegiatan, perbuatan atau pekerjaan. Oleh karena itu, fokus kita pada hari ini kita akan mempelajari mengenai tarkib, mengenai struktur kalimat, khususnya yaitu fi'lun mudhari. Di kelas 6 ini nanti kalian akan mempelajari 3 jenis kata kerja. Dimulai hari ini kita mempelajari jenis kata kerja yang pertama yang disebut dengan fi'lun mudhari atau fi'il mudhari. Apa itu fi'il mudhari? Cirinya bagaimana dan bagaimana bentuk tulisannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Perhatikan dengan baik. Fi'lun mudhari. Dari namanya saja sudah bisa diketahui. Fi'lun atau fi'il itu artinya kata kerja. Awas ya, kata kerja, bukan kata benda. Kata kerja itu ya makan, minum, tidur, sholat, mandi, itu namanya kata kerja. Kalau kata benda, ya meja, kursi, kelas, dan seterusnya. Dulu di kelas 5 kamu belum pernah belajar kata kerja. Hari ini kita mulai. Fi'lun mudhari, fi'il itu kata kerja, mudhari itu menunjukkan makna sekarang atau yang akan datang. Lebih jelasnya, fi'il mudhari itu maknanya adalah kata kerja yang menunjukkan makna sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan yang sedang atau akan dilakukan. Cermati, dengarkan dengan baik. Kata kerja yang menunjukkan makna sebuah perbuatan yang sedang atau akan dilakukan. Kalau yang sedang dilakukan berarti waktunya sekarang, zamannya zaman now. Kalau yang akan dilakukan berarti mustakbal, yang akan datang. Tolong dipahami ya, itu namanya fi'il mudhari. Kemudian cirinya bagaimana supaya kita ngerti ini fi'il. Begini. Fi'il itu tidak boleh ada awas tanwin. Tidak boleh. Ya. Terus juga tidak boleh ada alif lam. Dulu kamu kelas 5 sering mengatakan kata maktabatun, kitabun, ada tanwinnya toh, berarti itu bukan fi'il, karena fi'il tidak boleh ada tanwin. Ada lagi misalkan al-kitabu, al-faslu, di depannya ada al, itu juga bukan fi'il. Kenapa? Karena fi'il tidak boleh ada alif lamnya. Terus bagaimana cara kita mengenal fi'il mudhari? Nah, itu bawahnya diperhatikan. Fi'il mudhari selalu diawali salah satu dari 4 huruf, yaitu alif, hamzah, nun, ya, dan ta. Jadi fi'il mudhari ini ngarepe mesti salah satu dari 4 huruf ini.
Kalau tidak hamzah, alif, nun, ya atau ta. Jika di depannya bukan ini, dapat dipastikan itu bukan fiil mudhari. Ngerti ya? Ini ciri khusus, Keempat huruf tersebut dinamakan huruf mudharaah. Ini 4 huruf ini namanya huruf mudharaah. Ini hanya tambahan pengetahuan saja. Bagaimana Pak cara mengingat-ingat 4 huruf itu mudharaah itu? Gampang, yaitu kita buat aja singkatan Anita. Anita, ya. Hamzah, nun, ya, dan ta. Ini selalu berada pada awal fiil mudhari. Bisa dipahami? Insya Allah bisa. Nastamir, kita lanjutkan. Yang ketiga, ini yang penting. Bentuk tulisan fiil mudhari berubah-ubah menyesuaikan dengan fa'il atau pelakunya. Saya ulangi, bentuk tulisan fiil mudhari berubah-ubah menyesuaikan dengan fa'il atau pelakunya. Sebelum ke sini saya kasih contoh dalam bahasa Indonesia. Misalkan saya makan, kamu makan, bapak makan, ibu makan. Ini 4 kalimat ini tadi kata kerjanya sama, yaitu makan. Tulisannya M-A-K-A-N. Padahal pelakunya tidak sama. Saya makan, pelakunya saya. Kamu makan, pelakunya kamu. Bapak makan, pelakunya bapak. Ibu makan, pelakunya ibu. Kalau bahasa Indonesia, meskipun beda-beda pelaku, tetapi tulisan kata kerjanya tetap sama. M-A-K-A-N, M-A-K-A-N, begitu kan? Nah, ini tidak berlaku dalam bahasa Arab. Bahasa Arab itu untuk fi'il mudhari tulisannya, giling-giling ya, tulisannya itu berubah-ubah menyesuaikan dengan fa'il atau pelakunya. Artinya bentuk tulisan fi'il mudhari itu berubah-ubah menyesuaikan dengan fa'il atau pelakunya. Kata kerja itu fi'il, kalau pelaku disebut dengan fa'il. Jelas nggih? Ini perlu dipahami. Misalkan kita ambil contoh pelakunya itu berupa kata ganti. Misalkan huwa, hiya, anta, anti, ana, nahnu. Ini huwa sampai nahnu ini berkedudukan sebagai pelaku. Contoh fi'il mudhari'nya misalkan ini, yaktubu. Perhatikan ngarepe enek huruf yae. Tadi harus diawali salah satu dari huruf alif, nun, ya, dan ta. Ini diawali huruf ya. Yaktubu. Jadi kalau pelakunya itu huwa, maka fi'il mudhari'nya huruf depannya berupa huruf ya, yaktubu. Kemudian kalau pelakunya hiya, dia perempuan, maka menjadi taktubu. Ini perhatikan, huwa yaktubu. Huwa yaktubu. Kalau hiya taktubu. Yaktubu dan taktubu ini statusnya sama, yaitu sama-sama fi'il mudhari, tapi tulisannya ini berbeda. Berbedanya di depan yak dan tak. Lu kenapa kok berbeda? Karena pelakunya berbeda. Wa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu. Anta dan hiya sama, tinggal nanti membedakannya dalam kalimat ya. Anti taktubina, ana aktubu, nahnu naktubu. Coba kalian fokus perhatikan pada yaktubu, taktubu, taktubu, aktubu, naktubu. Taktubi jangan diperhatikan dulu. Coba diperhatikan. Yak, tak, ak, nak. Ini nggih. Kalau nahnu berarti nanti fi'il mudhari'nya diawali huruf nah, nun ini ya, huruf nun. Naktubu. Kalau ana diawali huruf alif, hamzah ini aktubu. Sampun, kalau anta dan hiya diawali huruf tak. Taktubu, huwa yaktubu. Nah, untuk yang anti agak panjang. Di depannya huruf ta, belakangnya ditambahi ya sukun dan na. Nggih, saya ulangi, kalau anti di depannya huruf ta, diawali huruf ta, kemudian belakangnya ditambahi ya sukun karo na, menjadi taktubina. Saya ulangi, huwa yaktubu, hiya taktubu, anta taktubu, anti taktubina, ana aktubu, nahnu naktubu. Dari yaktubu, taktubu sampai naktubu ini namanya fi'il mudhari'. Nggih,
tulisannya benten-benten berbeda-beda. Loh, kenapa kok berbeda-beda? Karena pelakunya juga berbeda. Atau nih, yang membedakan ini. Nah, ini tulisannya karena ini. Kemudian artinya dari yaktubu sampai naktubu itu artinya sama, yaitu sedang atau akan menulis. Sedang atau akan menulis. Cuman ini yang membedakan pelakunya. Yaktubu dia laki-laki menulis. Taktubu dia perempuan menulis. Taktubu kamu laki-laki menulis. Taktubina kamu perempuan menulis. Aktubu saya menulis. Naktubu kita atau kami menulis. Di sini tidak saya tambahkan sedang atau akan, terlalu panjang tulisannya, tidak sedang, tapi pemahamannya begitu ya. Fi'il mudhari itu menunjukkan makna sedang atau akan. Ini untuk saya, ini bisa laki-laki bisa perempuan tergantung yang ngomong. Kalau yang ngomong saya berarti ya laki-laki. Kalau yang ngomong misalkan siapa? Radinka berarti ya perempuan. Kalau yang ngomong itu Tito berarti ya laki-laki dan seterusnya. Jelas nggih? Saya ulangi, bentuk tulisannya berbeda-beda, berubah-ubah menyesuaikan dengan fa'il atau pelakunya. Iling-iling, kalau huwa berarti yaktubu, kalau hiya taktubu, kalau anta taktubu dan seterusnya. Ini harus kamu pegang, harus pahami betul. Ini rumus, ini kunci. Fahimtum? Fahimna. Alhamdulillah. Lanjut. Nah, ini iqra'u jayyidan. Mari kita baca bersama-sama contoh daripada beberapa fi'il mudhari di bawah ini. Pelakunya huwa sampai nahnu. Huwa yaqra'u, hiya taqra'u, anta taqra'u, anti taqra'ina, ana aqra'u, nahnu naqra'u. Perhatikan huwa ya semuanya ya. Hiya taqra'u, tadhabu, tusolli, tadrusu, anta taqra'u dan seterusnya, anti taqra'ina dan seterusnya. Baik, saya baca terus kamu ikuti, meskipun saya tidak mendengarkan, tidak bisa mendengar suara kamu semuanya, tapi saya husnudon kamu ikut membacanya. Baik, kita baca bersama-sama. Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa yaqra'u, hiya taqra'u, anta taqra'u, anti taqra'ina, ana aqra'u, nahnu naqra'u. Membaca. Lanjut. Huwa yalhabu, hiya talhabu, anta talhabu, anti talhabina, ana alhabu, nahnu nalhabu. Huwa yusolli, hiya tusolli, anta tusolli, anti tusollina, ana usolli, nahnu nusolli. Ana usolli. Makanya kamu kalau sholat usolli fardhos subuhi, kok usolli Pak? Kenapa? Yang niat tuh kamu, yang sholat kamu, makanya ya saya sholat. Tidak boleh misalkan kamu mau sholat tidak bilang begini, tusollina, kamu perempuan sholat, padahal yang takbiratul ihram kamu. Tidak boleh itu. Ngerti ya ini ya. Lanjut. Huwa yadrusu, hiya tadrusu, anta tadrusu, anti tadrusina, ana adrusu, nahnu nadrusu. Nah, ini contoh-contoh fi'il mudhari ya. Dibaca, dihafalkan. Ini ada domirnya ada berapa? Ini ada 6. Ini mestinya yang genap lengkap itu ada 13. Loh kok Pak cuman 6? Ya karena kamu masih tingkat MI dasar. Ini saya kasih diskon besar-besaran. Pelajaran bahasa Arab itu sering ngasih diskon. Asalnya terulas malah jadi pitu. Kenapa? Ya yang utama kamu ngerti yang domir huwa hiya anta anti ana nahnu. Mestinya asalnya 13. Kalau berarti 13 otomatis perubahannya juga 13. Tapi saya kasih diskon. Kalau kamu tidak mau diskon ya tidak apa-apa, tapi dikasih diskon aja. Nih mengenai perubahan-perubahan fi'il mudhari. Yaqra'u membaca, yadhabu sampai nadhabu artinya pergi, berangkat. Usolli sholat, misalkan
tadrusu ini belajar. Pak, kalau saya belajar gimana? Ada rusu. Saya berangkat, adhabu. Dia laki-laki berangkat, yadhabu. Gitu. Ya. Sekali lagi kita baca yang keras untuk lafaz yadhabu bersama-sama. Huwa yadhabu, hiya tadhabu, anta tadhabu, anti tadhabina, ana adhabu, nahnu nadhabu. Paham tuh? Fahimna insyaallah. Luwe tuh? Lu ya mene kok wis luwe. Masa belum makan? Baik. Nah, jangan khawatir. Ini nanti materi tentang fi'il mudhari ini nanti bisa kamu download di link yang sudah tersedia. Nanti yang punya printer dicetak, tapi tetap wajib menulis dalam buku tulis. Nanti sewaktu-waktu saya minta hasil catatan tulisannya itu. Begitu nggih? Baik. Mari kita akhiri pelajaran kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga hari-hari kalian menyenangkan. Syukron kasiron ala timamikum. Stay at home, lazim fil bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.